Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz ayyid nahdhatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pengiring bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam mangkin niki kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah kita semua diberikan hadir untuk kita bersama-sama pengiring untuk melanjutkan pengajian kita, yaitu pengajian setiap 1 kali dalam 2 minggu di masjid niki. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita semua mendapatkan curahan berkah rahmat dari Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah, serta mudah-mudahan kita masuk surga bighairi hisab. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah, makin niki kita sudah sampai kepada rukun Islam yang kelima. Nah, sawi niki puasa. Makin kita lanjutkan, yaitu wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, atau wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu melaksanakan berhaji ke al-bait Mekah, kena niki rumah, maksudnya rumah Allah. Darat dengan haji lembembe dan semacam-macam lain lalu haji laun. Nah, niki jamaah supaya kita semua wikan bahwa haji niki ke Mekah, karena mungkin ada pemahaman-pemahaman yang baru. Haji di Endole Mekah arak sapinah Ka'bah Mesa. Ini ajaran-ajaran aneh doang. Mekah itu adalah tanah yang disucikan oleh Allah. Mekah. Ndik narak dengan kafir tole Mekah. Ndarak dengan selain orang muslim. Hanya orang muslim saja yang berada di Mekah. Baik itu dari bangsa manusia, begitu juga dari bangsa jin. Aran dek setan tu Mekah. Hah? Aran atau aran. Jadi memang suci itu maksudnya tanah haram itu tanah yang sangat diharamkan untuk melanggar aturan-aturan di Mekah. Nah, maka Mekah ini suci bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad, tidak. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam, tanah Mekah itu sudah suci. Katanya di sini, waruya anna Adam hajja arba'ina sanatan minal hindi masyian. Katanya bahwa Nabi Adam alaihissalam berhaji niki 40 tahun dari hindi, masyian, lampakan. Karena ada pendapat yang mengatakan, mungkin pendapat niki mengatakan bahwa Adam niki diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi ini, ya tahu nonton nunin sebagian pendapat ya sesuai dengan ini,
entah siapa yang meriwayatkan ini, yaitu dari keturunan tuli Hindi tahun wikandaran Hindi India India kenan Hindi. Jadi riwayat ini mengatakan waruya anna adama hajja arba'ina sanatan minal Hindi masyian. Katanya Nabi Adam itu berhaji 40 tahun dari Hindi leman India masyian lampak. Berarti arah anu lah ya jari naparan kapal atau apa. Mungkin satu daratan kayaknya dulu ini. Masih satu daratan antara Jazirah Arab dengan Hindi, masih Asia. Zaman lain ini, zaman Nabi Adam. Jadi pada zaman Nabi Adam itu, kalau kita lihat ini bahwa terhubung antara Mekah, Madinah, Saudi Arabia, Sam, Syria, Yaman itu satu daratan dengan Hindia. Namun lampak-lampak karena kapal ini pertama kali yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Namun kan di Indonesia sangdek juga kan di Indonesia terhubungnya. Nah niki zaman Nabi Adam lain nih terus, ndik zaman mangkin. Ndik mantau si para ahli-ahli sejarah ruwen kan perjalanan nih. Sekarang juga terhubung satu daratan, cuma kan padang pasir. Lemun padang pasir yang tidak bertepi. Namun zaman-zaman Nabi saja, zaman Nabi niki padang pasir niki ada padang pasir, ia tahu nuji diri sih para ahli-ahli sufi ini. Jadi ahli sufi itu menguji diri ketawakalannya itu di padang pasir zaman lain. Berbintang, lampak jok padang pasir, tidak membawa bekal, mati wah menurut. Banyak kita dengar ahli sufi, para ahli sufi ini menguji dirinya, ketawakalannya itu kepada Allah. Bagaimana caranya? Lalu jok padang pasir, ndik jauh bekal. Arak bani menote. Lagu ndik tahu orang padang pasir ke pelinggih deh. Tahu darang padang pasir? Hah? Padang geres sunin pelinggih deh. Jadi kalau pelinggih berjalan dari wajok Mekah nih, wajok Mekah sampai Madinah, itu kita melewati padang pasir. Padang pasir kita lewati. Zaman lain kan di mana langan-langan barak mangkin. Padang pasir nu di nara apa-apa. Geres doang, geres putih doang nara. Panas benting-benting. Atas panas, bawah panas. Ya panas geres nih soal. Berbeda sama. Oh iya. Sampai bawah. Naik. Orang dulu menguji dirinya, salah satunya ya dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kan. Beliau menguji dirinya tidak membawa makanan jalan di padang pasir. Kembit dia tetu, hidup mati wah menu kan. Itu nani kan tawakal si uni doang. Temen dinarahin bekelur terus selapu bayampas garingan kan. Apa kena mentawakal dong. Ini tawakal rawas saran. Tapi para ahli-ahli sufi itu luar biasa menguji dirinya. Nah inilah jamaah bahwa zaman dulu di sini diriwayatkan, entah siapa yang meriwayatkannya, yaitu bahwa Nabi Adam itu haji 40 tahun dari India masyian lampak.
Ada salah satu guru kami di Mekah, mungkin saat yang salah napiaran ingat, beliau itu ke Mekah sampai ke Saudi atau biaran le Mekah niki jalan leman India dari Pakistan. Masih beliau hidup tapi sudah linsir. Beliau niki yang dengar cerita, entah itu benar atau tidaknya, wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Diceritakan karena semangatnya menuju tanah haram, orang-orang dulu kan rata-rata jalan. Makanya banyak orang dulu itu pergi haji itu dia meninggal dunia di tengah langan don mati. Di tengah langan. Seperti ada 3 orang sufi karena inginnya melaksanakan haji, tidak membawa bekal, telu dengan ini sekik kemadian sampai Mekah. Yang pikir-pikir beton beli kain kapan, ini itu jasir. Yang pikir-pikir bani kesan kelambi neno kegadun deh. Jadi memang orang-orang yang kuat keinginannya kepada Allah itu ya seperti itu. Lalu ndik napa siksa diri, ya jangan. Ketung kendik ni berserah jok Allah. Arak batur menu teh. Hah? Ndik mana arak ni? Paling nyampah, ndik narahi nyampah paling sili ni lah kan. Nah niki. Ndik narahi nyampah ngerobon lah. Enggak nenggah iman wah nu. Napiaran iman nyampah doang. Ya terkadang kita niki jam aneh kan. Rangos tani tinggi-tinggi. Lagu bareh demi sakit otak ni enem bodrek ni engkah sakit otak muni. Jadi kita ini kan iman bodrek semua kan. Iman tani wah kalah si bodrek wah. Apa bayar ni enem ni. Iman bodrek karena kan. Ni enem ni bodrek ni sehat muni. Ya Allah. Coba jauh kita. Kenapa? Karena kita ini sekarang terlalu berpegang pada sebab. Arti penyebab ni tahun bertegal itu ndik tapi bertegal li Allah. Lamun temen ni menemu rezeki, menemu rezeki. Ini kita berpegang pada sebab. Di dalam ilmu tauhid niki jamaah ndik bertegal li sebab. Mbek kenen sebab usaha sehat enem oat kalau ende ngai jog kaparan jog tuan guru kehaparan jog dengan penter kita ini terlalu berpegang ilik sebab senu sehingga kita lupa saksi yakini Allah ni lupa ada. Jadi kita ni lebih yakin dari mendera kan celek Allah jari. Makanya bahasa orang tua kita dulu bahasa dengan toak telaik no napi jam. Lamun lalu ending wat no napi teh lebih sebab syarat sebab dulu itu bahasa yang lebih bagus daripada bahasa kita ni B6 dia imtiam nenem sekali mu. Sehat muah ni. Coba tu lendengai, langsung nuni. Seolah-olah air itulah yang membuat kita ini sehat. Obatlah yang membuat kita sehat. Jelas niki? Begitu juga azimat. Apakah azimat ini yang menyelamatkan kita? Saya selamatan ke Allah. Azimat niki kan perantara hanya sebab saja. Olok laun to unin kan nama-nama ashabul kahfi tempel tu elek lawang woi denat semel-semelan masih dengan salampak ke malam muni. Jadi seolah-olah kita menganggap tulisan seperti itu yang membuat kita ini selamat. Enggak jam. Yang membuat kita selamat itu adalah Allah.
Azimat itu hanya perantara. Jelas niki. Kanggo tendek kadu azimat. Kanggo, tapi jangan yakini itu yang membuat kita selamat. Tetap yang memberikan keselamatan itu adalah Allah. Perantaranya adalah azimat. Jelas niki. Menun tak yakini apa-apa seni kena. Ndak ansa. Itu ni aneh-aneh doang hidup tu kan. Tumpuk be azimat mata aneh kan. Tumpuk be menteren. Dia jadi masalah. Tapi ingat, jangan kita berpegang kepada itu semua. Berpeganglah kepada Allah. Karena itu semua adalah perantara. Makin oat-oat isita napiaran oat isit yakin sehat wangkah dengan yakin sehat si Allah kan di dalam Al-Quran fa idza maridtu fa huwa yashfi lamun tiang pelenggih niki sakit saya pesehat ke Allah ini napoat tiang jamaah alhamdulillah sudah hampir aran jaga wah saat yang terakhir sakit dalam itu sakit apa paru-paru basah tahun 2005 deh 2004 sakit paru-paru basah 2005 niki terakhir tiang inum ngenem obat dokter jadi memang dikuah enam lalu obat semono obat dokter nih kembien benda makayun beane nah gindit sah tapi lumangan kuat itu bab mangan ni dia selesaian doang ni hebe mai ni bareh pikiran dan lain-lain enggak tiang lamun kelapah-lapah aja langan dot lampah arak bakso tama wah beli bakso selesaian cuma ndek tak harus mangan isi bekelur isi napiaran isi nasi lamun batur kan batur sasak enggak nimparan diriin bekelur nasi doang ambon wah aparan sesobrok tuh seisin ndek man bekelur unik wah bakso wah angkat tak pikiran lah lo ni aneh-aneh doang itu nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah nih, ya sudah kalau wah besoh jawab besoh. Makanya zaman Nabi kurma wah nyampah unilah wah keluaran kurma wah uni. Itu aja kan dek. Wah nyampah dek man. Lagu serabi wah. Telu piring wah selesai isin. Apa bahaya no. Di sini aneh. Kita ini Indonesia bil khusus Lombok lah. Ya aneh itu doang. Enggak numparan diri nyampah bekelur. Lamun wah keluran nasi. Lamun dinara nasi. Di mana nih? Iman wah penting tian isi serabi wah. Nggih. Karena kenapa? Karena kita menganggap bahwa nasi itu adalah makanan pokok. Nah mari jemaah yang pelinggih niki nggih adik saya yakini bahwa Allah lah yang membuat kita yang membuat tiang pelinggih niki sehat. Ya beng tiang pelinggih niki kemampuan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ahli sufi lapah palak rata-rata. Kalau tiang pelenggih itu baca-baca sejarah ahli sufi niki yewahan lelas ndek napa siksa diri inja. Jadi dia ini saking rindunya kepada Allah itu, saking inginnya kepada Allah ndek nesak lengok lalu kelora. Mara Ibrahim bin Adham kan? Ibrahim bin Adham niki Ibrahim bin Adham beliau niki seorang raja
Raja enggak doang pulau gawe minum minuman keras, main nina. Jadi diberikanlah petunjuk oleh Allah. Diberikan petunjuk oleh Allah. Din wah beraja-raja nahu sarap pakih tafsir hadis dia. Jadi di menuh tebing petunjuk isi Allah mun lampak. Iya saya ceritakan Ibrahim bin Adham. Kerajaan anu hinadik jam. Saking rindunya. Iya saran dengan tebing petunjuk wah. Iya saya jahit kelambi. Ibrahim bin Adham jahit kelambi lek sedina parang. Din telaga. Datanglah aparan. Datang pasukan. Nih raja ni. Langsung aparan. Jauh menemun teteh le aparan. Le telaga. Enggak bahasa ni. Betak jauh menu ni. Kelapu empat searak le telaga nu penyojong jauh meleman mas. Nabi bahasa beliau. Ndin dia melek pun. Jauh kaku sak parano. Tasik teteh baru nu datang empat sekik kocek. Ya jauhan jauh. Karena sudah tidak perlu dengan dunia. Ndin tahu ilmu tafsir, ndin tahu ilmu hadis. Tapi suara yang keluar itu semua menjadi ajaran bagi seluruh umat manusia juga yang ingin menuju kepada jalan Allah. Kenapa? Karena dia sucikan hatinya dulu, baru muni. Makin itu kan ilmu dulu kan. Ilmu tafsir, hadis, segala macam. Ada orang-orang yang ahli sufi, nggak tahu hukum, tapi jiwanya itu suci. Nah nih, Malik ke Ibrahim bin Adham misalnya, wah beraja-beraja. Nah musaraf pakai, tapi menjadi sufi besar, seorang raja. Maka orang sufi enggak pikiran, angan doa, enggak tujuan Allah Ta'ala. Taruh para ulama ahlul ilmi, yaitu menyebarkan ilmunya Allah dan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sibuk nikmat dengan ilmunya, yaran ahlul ilmi. Nikmat, bimbing ngajahan, nikmat, baca kitab, nikmat. Dia tuan tebing nikmat. Ahli sufi berembik. Nikmat dengan keadaannya, nikmat dengan Tuhannya. Pada nikmat. Cuma arak sak nikmat isi Allah, arak sak nikmat isi ilmunya Allah. Para ahli-ahli ilmu. Makanya ahli sufi, lamun dek tahu hukum, dia bertanya kepada ulama. Lin kanggo saling ngolok no. Nah ni, dia punya keahlian masing-masing. Angkat dendek lila lah mun dendek tahu no. Berketuan dan jog batur. Ndak pinak hukum mesak. Bisa ahlul ilmi ya sudah. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Berketuan jog ahli no. Lamun dendek tahu. Hatta orang-orang sufi tentang hukum ya bertanya kepada para ulama, sekalipun hatinya suci. Dan nah oleh karena itu tidak ada daripada ulama-ulama ahli sufi ini saling menyalahkan nonde. Karena mereka menikmati jalannya masing-masing. Ahli sufi nikmat dengan Tuhannya, ulama nikmat dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu beda dah ni. Hah? Paling-paling nikmat ibadah agama. Ada nikmat ibadah deh. Sakit betis tu doang ibadah itu aja kan. Sakit doang isi. Itu ni nikmat tebing nikmat. Ane nikmat ngaji be aneh. Ane yang belum tuah ngaji numai idap iya wah engkah terjulu. Amun wah ngaji masih gelisah jandek tahu jakuni apa je kata nak nikmat lah lu. Jangan sampai kita nikmat melanggar aturan-aturan Allah. Atau seri ubal-ubal. Lah no ja paling nikmat dan no ja kan. Bagi orang-orang penikmat pancing
Jangan sampai serius ubal-ubal, ampun dek sembahyang. Itu namanya nikmat yang menjerumuskan arah nenuja kan. Arak saya sampai mancing dek sembahyang. Aron dek narak jaga. Dek narak anu. Pasti tinggalan nikmat nu itu semendak kan untuk menghadap kepada Allah. Dek narak aron. Dek paran-paran badur. Narak. Dek narak ini. Jadi ndek tapi ndek kanggo mancing anu lagu jangan sampai kita lupa ibadah kita kepada Allah. Ini demen mancing selaku apa lupa. Senina anak terlupa. Ada orang yang nikmat dengan hartanya. Lelah, pitu kepeng benang kumpul-kumpulan nikmat dia mencari. Demen napiaran. Demen mati ndarak kena harta benda nemu jadi apa? Nikmatnya hanya sampai dunia saja. Saat paling susah, saat ndek narak tahun mu nikmat anu nia. Wah susah lek bangun dunia, sembayangan dek mati-mati mun tujak dampi itu malaikat, mbek dok nikmat neno. Aneh lamun ndek narak aneh ruku sujud, wah aneh pacuan kan. Bukan artinya kita terhina dengan tidak ada ndak. Nah niki jam. Tapi begitu juga orang-orang yang kaya. Asoge jangan karena kekayaannya kemudian lupa beribadah kepada Allah. Nah niki. Oleh karena itu mari jamaah muslimin muslimat hafizakumullah. Ya semua yang terjadi kaya, miskin, susah, senang, hidup ini ya terjadi, silahkan saja terjadi. Tapi ingat, jangan sampai kita lupa kewajiban kita kepada Allah. Jelas niki? Engkah ndak di begawian ini dapat porok lemut di begawian, jerah dah ruku sujud doang, lelah tenda. Kena kajari ahli sufi no kan. Olah dah lalu-lalu lama. Dan niki lagu Indonesia ini aneh. Khusus nih Lombok. Dengan kadu sungguh aparan. Kok jangan aparan. Kok kiri. Membahas agama. Wih, teparan tuh lalu. Tapi keinginannya adalah disanjung. Ada yang teparan dengan tuh isi penampilan samarak. Aparan menu. Penampilan ini. Nanti lalu jam. Jiwa kita inilah yang perlu kita perbaiki. Penampilan tahu tepina. Kesempede, kadu songko aparan. Kiri, wih demi raus agama mesan paling tu dengan salah doang. Nah niki ja, ane PKP wah. Terkadang itu adalah cara orang untuk mengangkat atau mendapat mencari perhatian daripada orang. Oh ndak gede dia mendiru ini sademen lalu ndoseno kan aneh saja manusia kan. Nah niki sudah begini besantan temai idat wah ne pokok saya tutup aurat, kita beribadah menyembah Allah yang ada di dalam hati kita itu, keinginan kita menuju kepada Allah, insya Allah mau berpenampilan apapun. Nah niki jam, maka para ahli-ahli sufi, para ulama-ulama, beliau-beliau itu nikmat dengan kebaikan yang menyangkut tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes, paling baik. Apalagi ahli ibadah, pegawean sembahyang. Nah niki, demen bedui harta dipakai untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Berduit kepe, lalu dekadu haji, beramal, bersedekah, semua. Nah, maka haji ini syaratnya manistata'a ilaihi sabila. Bagi orang-orang yang mampu menuju kepadanya, berjalan kepadanya, ke Mekah. Mampu napi harta bendera, tenaga ara, aman tenda tu.
lelangan aman tak sadengan nyengken perang lawan mubum salah tipa anak tu roket senon burung selamat. Maka semua itu ada ketentuan-ketentuan. Nah nikilah jamaah. Maka mudah-mudahan tiang pelinggih adik sakti can bae lalu haji. Haji meled dah haji. Meled dah haji. Ibu-ibu meled dah haji. Adong nyetor. Meled. Ndek nyetor nu berembe. Nah niki jam. Nah haji niki banyak sekarang dengan berangkat haji munbelin mati anu aparan kepeng. Jadi bagaimana uangnya ini? Uangnya itu adalah harta waris jari. Lamun bau sepakat kelapu ahli waris untuk belian badan. Nah, itu lebih bagus. Jari sepakat ahli waris itu untuk memberikan lalu belian badan. Lamun dek misalnya aku jak bait bagian kuninana ya tidak jadi masalah karena itu adalah harta warisan. Jelas niki? Lamun sepakat kena beli badal, ya sudah. Belikan badal haji untuk orang tuanya atau siapa yang meninggal. Sekarang ini banyak terjadi. Cuma di pemerintah makin kan bau tegenti kan? Makin le pemerintah niki tegenti si keluarga lah si ahli waris mobil khusus. Lamun setuju ahli waris, lamun dia setuju. Nah, susah masih. Maka ya itu adalah kesepakatan daripada ahli waris. Sekek dia setuju ya beng bagiannya betul. Dia seperempat mau misalnya selai juta begini. Dia mau porsi no. Selai juta setengah. Mau porsi ya sudah dibagikan kepada ahli warisnya. Mbak setuju ya beng lain kadu beli badal haji, begitu juga umrohnya. Marak biasa wah nih lanjutan lemak lanjutan Malik nih. Malik haji lemak nih bab hajinya atau ulangan atau lanjutan lemak tanah hendang ingetan terbaik narak apa ketuan alam dia narak nih sembayang isi mai mana kena dia berketuan paling dia dosta sekali dia nyoting ya sila no ustaz bing mik nih kim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari sahabat online yang ikut kajian kita pada malam niki Bapak Tuan Guru. Yang pertama, bagaimana cara memasang niat ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu yang pertama Bapak Tuan Guru. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum orang yang pergi berobat ke embung bidadari yang sekarang ini sangat viral nih ke Bapak Tuan? Oh, embung bidadari ya. Luar biasa doang ini. Yang terakhir, Bapak Tuan Guru, bagaimana cara membedakan dukun yang syar'i dengan yang musyrik? Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa ini orang peketuanan online ke apa lah ini canggih dunia ni wah ni. Ya, apa ni lagu baru no peketuanan yang pertama no? Embung bidadari.
Jadi begini, pertama jamaah, yang perlu kita yakini pertama itu yang memberikan kita ini sehat adalah Allah. Jangankan ke embung bidadari, beruat jog dengan sandik muslim doa. Karena memang bisa saja Allah memberikan kemampuan-kemampuan kepada orang-orang yang tidak muslim. Ilmu aparan? ilmu sakno aneh nak. Aran sakluwi aran ilmu Allah Ta'ala, ilmu seher, ke apa segala macam. Boleh dilakukan oleh orang-orang yang sakit, wabil khusus yang kenal, ndak yang sebut namanya para tuan guru juga. Ada yang berobat ke non-muslim. Ya, artinya ya ton tebing. Cuman tetap kita yakini bahwa Allah lah yang memberikan kita itu kesehatan. Termasuklah di embung bidadari berbiaran mana embung bidadari ini? Dek, saya tidak tahu. Dek wajah kedua endah. Embung bidadari. Jangan kita jangan kita meyakini embung bidadari sak binti sehat. Ya sak pelih ya no. Silahkan saja mencari syarat yang sesuai dengan aturan-aturan agama tentunya. Tapi keyakinan inilah yang perlu kita perkuat. Jelas niki? Pelenggih baik air, sama seperti misalnya air zam-zam. Itu memang ada hadisnya, ma'u zam-zam lima syuribala. Air zam-zam bermintan terniatan enam ya bagus. Kenapa kita tidak mengambil air zam-zam yang sudah ada pasti hadisnya? Begitu juga ada namanya jembatan jembatan pengantin. Tuh sama bedai dia langsung memerari. Bagaimana kita ditentukan jodoh kita oleh jembatan? Ini kan aneh saya pemikiran orang. Itu kan sebuah istilah-istilah yang membuat kita lupa kepada Allah. Silahkan saja loncat betul para embung henun. Tapi ingat, yang memberikan kita kesehatan itu adalah Allah. Selanjutnya, cara membedakan dukun yang syar'i. Mana cara membedakan dukun yang syar'i dengan tidak? Ane lamun wa sembahyang, petiheun bagus, sholat. Nane kan ada istilah apa yang baca-baca. Pesulap apa ti arano lupa karan kan ce ya kan je apa ge arano kan. Ini semua jemaah hak bara-baran itu mencari bahasa kasar itu ilmu entah ilmu benar ke ilmu lurus. Lagu lamun sampai memberikan manfaat yang baik dari Allah. Coba dengar unin baca petihe apa ranon petihen dengan sanguatan ilah ning kena unin petihe. Tapi mungkin dia diberikan keyakinan oleh Allah tentang hal itu, tentang keilmuannya, sehingga Allah memberikan jalan kepada dia. Ia mentican rezeki si Allah. Itu lete ele Lombok. Tiang pernah diundang oleh camat. Yang hadir itu adalah apa istilahnya? Anu waktu-waktu telu no. Penghulu waktu telu. Baca syahadat, yes bekaya. Lagu nia iman menonton bekaya membetejoh sekali.
Enam munin kena dengan. Allah memberikan kesehatan. Bisa saja dia yang menyampaikan, yang membaca itu dengan bahasa yang salah, tapi memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Ia lemantikan dengan nasihat isi Allah. Padahal marah mentere. Mentere dengar munin mentere ni. Aro ndet sadu sehat tidak. Ia lemantikan sehat si Allah lah. Pelengge misal jari dengan doa lah. Andin dengan doa lain, perenduh punti apa ni bermentre dengan doa lain. Lepas punti ele kan cari lain nun, pelinggi dengat jaga pina ada longkang. Demi perenduh punti, polok punti itu lepas. Napa ni mentre dengan doa lain? Wal yatama wal masakin, masak. Dengan doa lain, no mentre dengan doa lain. Wal yatama wal masakin. Masak telu kali. Lepas. Kemudian tersedotan api segala macam. Masak tentu. Rasa masih merenduh ini masak. Lakukan di narakenan menderni andi secara arti ini dulu. Apa kena? Tapi mungkin dia keyakinannya kepada Allah dengan kalimat itu semenik ini ampun jari masa. Atkemben. Itu mungkin yang beh beberapa kan nelor baca menteri. Dimintenam si dengan usir sakit dengan isi itu kan. Jadi di mana masalahnya bukan bacaannya tapi keyakinannya orang yang membaca itulah tempat masalahnya. Ponin menteren dengan toa lain, andin nak milik pelemas batur, andin nak perisian, andin nak pusuk punti, pusuk guar, sindi mandi menteren selemas unin kan berkatlah ya unin dengan toa lain no. Jadi di narabai menteren itu sekecet-kecet, tapi dengan keyakinannya itu. Ini dengan lemas sih. Jadi masalahnya bukan pada bacaannya, tapi pada keyakinan orang tersebut. Begitu juga ilmu-ilmu yang tidak benar, merupakan ilmu sihir, ilmu yang baik juga. Niki seolah-olah tidak ada nilai doanya tidak. Tapi anehnya Allah memberikan kesehatan pada orang tersebut, bukan pada bacaannya. Maka yang bedanya kita dengan orang dulu, namun dengan lain dengan ilmu sederhana, tapi keyakinannya inilah yang kuat. Sekarang ilmu kita ini luar biasa, tapi keyakinan kita ini yang kurang. Ini masalahnya di sana, bukan masalah bacaannya. Nah ini dengan loncap petu ili apa embung menun. Nah ini, tapi ingat perlu yang paling diduikan bahwa bagi yang memiliki ilmu agama yang kuat hendaknya menilai dari perjalanan dengan niki. Orang yang tidak Islam saja anu cekat. Beseher penguatan anu cekat. Seandi Islam. Kenapa? Karena bisa saja dia yakin. Nah, iya. Maka oleh karena itu nggih, jangan kita ini orang muslim, orang beriman kepada Allah, yakin. Kenapa kita bisa terganggu dengan makhluk Allah yang lain dengan sihir? Karena kita, jadi masalahnya di kita, kurang yakin tojok Allah masa. Lamun yakin jok Allah aja. Ya sudah, selesai masalahnya semua. Jadi masalah kita adalah pada diri kita ini sendiri, bukan pada doanya, bukan pada mantranya. Nah, nih.
Begitu juga di bagian-bagian Maghrib, Maroko yang kita kenal dengan istilah ilmu Maghrabi. Pernah kita tanya guru kita di Mekah, namanya Syekh Mustafa At-Tilmsani Al-Jazairi yang makin ada yang mengajar kita. Api ini, Syekh Arab Batur Kleman Sumatera Mandailing Natal. Masih dia ingat sampai sekarang. Napi basen, Syekh lik baling kuning, laik enggak masih le Mekah. Arak dengan baca-baca mendera ni. Doa. Tapi dengan bahasa kita, tapi kita tidak pahami. Doanya ini kita tidak paham. Nu berembi ni Syekh. Kanggo tak tahu ni. Yang anehnya basen batur-batur hak beketuan. Di menoh tebing ngai satu bacaan aparan. Mendren di maintenam si sak telih panas. Allah memberikan kesehatan ini bagaimana? Bahasa beliau satu. Yang penting doa itu jangan menyekutukan Allah, ya sudah. Yang tidak boleh itu adalah doa menyekutukan Allah. Mungkin orang punya keyakinan terhadap kalimat yang dia baca. Nah, jelas nih. Jadi Arab pengadik-adik dengan doa sang ia pelenggih jaga tahun tetep dengan mantra doa. Tapi ingat, setinggi-tinggi doa, setinggi-tinggi mentera, lamun sampai lupa jawab Allah Ta'ala wah nak kena mentera doa segala macam tu. Ti mak bau balik belah selaku apa. Nah niki jam. Maka ingat, kita punya Tuhan tempat kita bergantung. Doa, mantra, obat, semuanya itu jangan sampai kita bergantung kepada itu seolah-olah yang memberikan kita kesehatan. Ingat ayat Al-Quran yang mengatakan fa-idza maridtu fahuwa yashfi. Namun sakit, Allah yang berikan kita kesehatan. Nah, terus bisa saja lah mencari bahasa Sasak nu ia tak tumpun yo dengan am gemben. Ia tak tumpun dengan mencari bahasa Sasak nu ia tak tumpun. Artinya bukan tumpunya itu yang memberikan kita kesehatan, tapi Allah menentukan di sinilah tempat dia mendapatkan kesehatan. Tiang arak sending-ending aile tiang den ini sehat-sehat kena ke aku no tukang sehat tu ni. Apa ku ni no manak dia tahu lah sing suruh ke doang ni kena. Ah, ya badak kena dia tahu lagu dia nyadu dia tahu ya sudah. Andai lamun masih doang bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah. Jelas niki? Nah, itu artinya kita belajar ilmu tauhid. Nggih. Selesai niki? Nggih, sila. Lamun selesai sembahyang. Oh, sikit ini. Dendek dua. Oh, nah, luar biasa, amin. Karena hari ini kita juga merupakan anugerah dari Allah terkait kemampuan baik keuangan maupun fisik. Maka setelah mendapatkan gelar haji, boleh memulai ke mengampuni tahu jauh. Baik bunyi antara niki ini adalah mencerminkan diri haji yang ngobrol gitu, atau sokolan puasa haji bisa diterima haji. Nah, kira-kira ini secara hukum ada nggak tempat yang dikeluarkan kewajibannya untuk menjaga aturan atau amanat kita serta yang dapat gelar haji itu? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi memang ada istilah di dalam haji itu namanya haji mabrur. Ada namanya haji mardud. Mabrur itu artinya haji yang
baik, bagus rukunnya, kena entan gawe rukun sesuai dengan aturan-aturannya. Begitu juga harta yang dipakai adalah harta yang bagus, yang napiaran harta solah, harta yang halal. Ada namanya haji mardut. Haji mardut niki tidak sesuai, tidak menghargai, menghormati tanah haram sebagai tanah yang disucikan oleh Allah. Pada pemelahi entan sa'lik ti kancelik tu seharusnya mutuhara li tanah haram, kita hargailah tanah haram itu, karena tanah haram itu adalah tanah yang dimuliakan oleh Allah. Lagu nindi. Kedua, harta benda yang dipakai. Ada yang seperti itu, yang kita lihat secara langsung. Apakah hajinya itu haji yang mardut atau ditolak? Wallahu a'lam. Lidbani. Jadi perilaku orang setelah melaksanakan haji itu hubungannya dengan dia. Sidanya haji mardut jaga mau menin kena batur demin depacu. Mulai mak demin watoan mun tobat apa ni taparan haji mabrur malaikat uni paran. Jadi cuma sering kita dengar, yaitu lamun nuli haji biasa dengan siri bagus, siri sholat. Ada demin nuli haji 2 bulan bagus, suhano tulak malik. Elik cara penampilan haji doang kan, lila na semendak kedopong haji no. Nah maka janganlah kita menghukumi orang kalau sudah secara syariatnya dia menjalankan haji. Sudah haji wah ni paran. Ndak salah demin de pacu mungkah paran kena haji atau dende paran haji tiane. Tapi orang sudah melaksanakan syariat, dan istilah haji itu juga lete doang tonara. Lamun nilai Mekah jadi nara aran haji. Wah haji. Karena sekarang jangan kita buat haji ini menjadi sebuah kesombongan, kebanggaan. Dalam arti kesombongan itu angkuh begitu. Ya sudah, justru dengan kita diberangkatkan haji, kita bersyukur tican isi Allah untuk nafiaran melaksanakan rukun Islam yang kelima. Adapun hasilnya ya sudah. Sang ulin haji dengan siri bagus nia siri lengek misal. Mulai maklah tobat. Aku ni tak paran haji. Niki biasa. Tapi mudah-mudahan insya Allah, tapi jarang ada orang yang pernah haji kemudian akan semakin jelek. Ada, mungkin ada, wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Tapi kita berdoa, wah lelah berusaha dengan lalu haji, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, bercukur kan, wah doang gawe secara syariatnya. Ya sudah, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Adapun perilaku setelahnya, yaitu terkadang haji hanya dipakai untuk kesombongan, untuk segala macam, yaitu urusannya dia dengan Allah. Tapi kita lamun wahaji aranu dengan wagawe rukun Islam yang kelima. Adapun kekurangannya dia, kesalahannya dia setelah dia haji itu ya urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum kita bagaimana kalau sudah mengerjakan haji ini pacuan yang parah. Terlepas dia itu setelahnya mau jadi orang baik, orang tidak. Ya istilahnya haji mabrur kah haji mardut, itu adalah hukumnya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nggih paham kena yang cuman ndet berani berhukum dengan kena mampu jauh haji atau ndet. Karena masalah haji mabrur, haji mardut itu hukumnya itu antara dia dengan Allah. Itu aja berhukum lamun wah kena syariat bah
wukuf di Arafah, tawaf sa'i, bercukur, mau selesai perkara. Itu hukum kita. Tapi hukum mabrur mardud itu ya itu hubungannya dengan Allah. Hanya saja para ulama-ulama atau para tuan guru sering menyampaikan, oh lamun sire lenge pegawaian, oh haji mardud. Munin deparan isi itu. Nah nih. Kembin wallahu alam. Tapi hukum kita kembin, kita belajarlah berhusnuzon, berprasangka baik kepada orang-orang yang sudah melaksanakan haji. Ane lamun wah kena rukun, maka yang kita ini jamaah, kita ini berhukum dengan syarat sah dengan rukun. Masalah diterima mardud dan makbulnya, mabrur dan mardudnya, itu hubungannya dengan Allah. Artin adik sak maksud tiang niki menyampaikan begini supaya kita berprasangka baik kepada jamaah haji semuanya. Makin kan luwe oleh kan jamaah haji. Kan baru nolek sebulan dua bulan jawe masih mantap. Suhanana mukliwata lain itu urusannya dia dengan Allah lah, bukan dengan kita. Ogo haji ndak sak marak cerita le TV apa haji aku nin piran le film haji 3 kali unin kan nah dene hameno lalu ya kan aneh lah mun haji sudah haji. Jadi kita berprasangka baik bahwa seluruh jamaah haji yang berhaji pada tahun ini ya sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuannya, dengan rukun dan syaratnya, ya sudah. Itu hukum kita. Hukum mabrur, hukum mardud itu adalah hukumnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas niki? Nah, anen solah kende. Nah, itu hukumnya dia dengan Allah. Nah, niki supaya kita belajar berhusnuzon, berprasangka baik kepada seluruh jamaah haji yang sudah pulang makin. Mudah-mudahan sak tahu gama ini berubah demen beketopang pote kan sere pacu ya itu harapan kita semua. Ndak salah lelah doang daun dokter. Angka nak nyembali jari bonin dengan doa kan. Nah, itu ya doa-doa kita semua. Tapi insya Allah lah lamun haji lalu aran kepeng benang lebih balung wabih jauli gerah nanti sadar kan. Balung lebih kepeng benang lebih begawe sampai loian biayan begawe kan jongkos haji masih pacun begawe dengan si bersyukur. Ya Allah. Dan niki luar biasa. Nah niki. Nah niki ya sesuai dengan rukun dan syaratnya itu adalah hukum kita. Hukum mabrur, mardud, makbul itu hukumnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagus nanti solah nanti suhan oleh haji. Nah, itu perilakunya dia. Yisit tepelengek hibatur terkadang. Demit pelengek dengan salangek berdosa sono itu endah kan. Nah, ini jadi masalah nanon. Oh, dia percuma lalu haji unin kena dengan seril langek serendek pacu jari. Berarti kita ini sudah salah mengatakan seperti itu sekalipun orang itu benar seperti itu. Karena seolah-olah kita merendahkan haji itu sendiri. Nggih terus. Nggih. Kedua yang hormat jika ada sekolah berbahasa tentunya bisa tidak menunjukkan perubahan terhadap Indonesia. Nggih. Masih tengah kan Anggeno ja. Ndek tak salah habar be kena. Nah, artinya wah sini dah berdiri nah benar kan. Ya itu urusannya dia nah. Jadi kita inilah yang menghargai orang.
Kalau kita jangan terlalu ingin dihargai oleh orang. Ini jadi masalah kita kan. Kita ni melet terhargai doang. Lagu ni dia melet hargai kita. Ya sudah, dia tidak menghargai kita, itu urusannya dia dengan Allah. Padahal marak tiang misal, melet terhargai doang. Kita tidak hargai dengan kita boleh hendak. Jadi salahnya kita itu dengan Allah, bukan dengan orang tersebut. Oh tetap, karena hormat haji le otak kan. Haji dia lah hormati. Masalah dia mau menghargai kita itu urusannya dia, bukan urusannya kita. Tapi urusannya kita itu ya menghargai orang. Jelas niki? Ya, hendak sadimin haji bare bertejuk si kiri kanan ngonek-ngonek batur milin tetak timun batur main-main doang dia memang ketopang putri unin kan. Lah ndak. Oh, no jelas panas. Jadi jangan dibalas kiri dengan kiri. Nah, lamun kiri kadun balas si kanan. Nah niki. Jadi apa beda tidak kan jenia mana? Jadi tidak ada bedanya. Ngonek-ngonek kan orang akan menjadi baik karena perilaku yang baik. Nah nih, cuman memang ini sulit. Ya sulit. Lamun dengan lengek jo kita mu ite bagus nun. Ara tahu te menun. Insya-Allah. Ya pokok terbagus wah nih kita ni jangan. Coba merajam ahda balik nun. Sampai usir-usir. Lalu tenak batur lalu apa nun? Berjamaah. Lagu pacu doang. Ya simparan dek pacu, kan itu dek pacu jari ini kan. Musola lalu tertenak dengan coba menolak dulu kira-kira. Jamaah tabligh mengajarkan aneh berjamaah sila bertemu sholat kan. Bagus nak dek? Bagus. Saya kena dek bagus. Kan disalahkan mikir. Itu salah dia berpikir. Tenak dengan bagus. Nah itulah terkadang dia jaruan doang. Kita sudah berpikir lengek jok lain. Kita tidak melihat bagaimana perbuatan baik orang tersebut. Itu sebabnya dalam ilmu tasawuf itu adalah husnuzzon itu berprasangka baik itu harus kita berusaha. Nah ya bagus le julu. Lain nunin te julu doang don bagus de mudi ton dicaletek tunin. Mudi sih pikiran lasing sehingga kita engkah husnuzzon jadi. Nah nih ada kemarin malam yang ditanya berembit yang bergaul kan dengan muslim lagu unin kan kecaran ini din keruah berembit nu yuk berprasangka baiklah bahwa dia itu muslimnya itu yang diprasangkakan baik. Perilaku dia itu ya urusannya dia, bukan urusannya kita. Coba sila. Yang pelinggih bilang selesai sembahyang, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah ampunilah orang muslim muslimat. Mu ide sak berprasangka lengek jog dengan apa kena no doeun den. Dah kak menu padat muslim muslimat. Di sinilah kesalahan kita sebenarnya. Si doaan dengan muslim ni bilang selesai sembahyang Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Tapi setelah itu kita berprasangka buruk. Mau apa kena doa seno kena. Justru kita belajar dari doa itu agar kita menjadi orang yang selalu berprasangka baik. Nah oleh karena itu kita sadarilah doa kita ini ternyata yang paling ini kelapuk doa kaum muslimin muslimat. Tapi setelah itu apa nih paran batur? Paling tidak kita berprasangka baik bahwa dia itu muslim. Namun dengan muslim mu bagus. Masalah cara bahasa apa istilah bahasa oknum lah, no itu oknum lah istilah, namun ada bagus no jangan. Jadi jangan di muslimnya jangan dihilangkan. Iya orang muslim baik atau tidak baik. Kenapa dia baik? Karena dia muslim.
Lagu dia perilaku oknum marano ja urusan ini kan ci Allah lah. Bukan Islam itu tidak pernah mengajarkan seperti itu. Lamun kurang bagus. Jelas niki. Kita belajar berprasangka baik. Nu isi doan batur kena gini. Makanya saya heran-heran saja. Namun padat muslim saling icak letik, saling iyur, bengak kan. Angka mah berdoa, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Nah itulah maka ingat-ingatlah doa kita. Ternyata kita niki bersaudara muslim muslimah. Nah niki maka berprasangka baiklah kepada sesama muslim. Apalagi wahaji. La ilaha illallah. Potek no kayak no lila kan. Nulah wayen. Nggih, engkau ketuan kan nih. Nggih. Mari ditini engkau nih. Jam biru jaga wah nih. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan barakan hasanan ma'suma. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzu bika bisu'il khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.